Selamat pagi, siang, sore maupun malam dimanapun Bu Ratna berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum untuk membuktikan apakah suatu larutan termasuk dalam larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit. Perkenalkan, nama saya Yosef Darmawan, nomor mahasiswa saya 220-218-891. Perkenalkan, nama saya Jason Sifranco Evangelisto dengan nomor mahasiswa 2202-18918. Perkenalkan, saya Filbert Mackenzie Purnama dengan nomor mahasiswa 2202-19009. Perkenalkan, nama saya Nathan Lakelen dengan nomor mahasiswa 22021895. Perkenalkan, nama saya Enrique Joshua Darmawan dengan nomor mahasiswa 2202-18952. Oke, langsung saja kita simak ke videonya. Salah satu sifat yang berguna untuk mendeskripsikan suatu larutan adalah dengan mengukur gaya hantar atau konduktivitas listrik larutan, yakni kemampuan larutan untuk mengantarkan daya listrik. Larutan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik karena adanya muatan yang bergerak. Muatan tersebut dihasilkan dari ion-ion yang terurai dari molekul tersebut. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah zat yang terlarut dalam air dan tidak menghasilkan ion apapun. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat menghasilkan gelembung yang banyak ketika dialiri arus listrik, sedangkan larutan elektrolit lemah menghasilkan gelembung yang sedikit ketika dialiri arus listrik. Namun, larutan non-elektrolit tidak menghasilkan gelembung ketika dialiri arus listrik. Larutan elektrolit kuat dapat ditandai dengan lampu yang menyala dengan terang, sedangkan larutan elektrolit lemah dapat ditandai dengan lampu yang menyala dengan redup. Sedangkan larutan non-elektrolit, lampu tidak menyala sama sekali. Oke, berikut ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan kali ini. Yang pertama, untuk alatnya sendiri kita membutuhkan power supply atau catu daya, kemudian satu pasang elektroda dan yang sudah dirangkai dengan sebuah lampu indikator. Kemudian untuk bahannya kita membutuhkan larutan garam, kemudian larutan asam asetat, kemudian ada larutan gula, ada air murni, dan ada air sabun. Oke, berikut ini untuk langkah percobaannya. Yang pertama, kita sambungkan terlebih dahulu kabel dari power supply ke elektroda. Oke, setelah tersambung bisa kita mulai masukkan elektrodanya ke setiap larutan. Untuk pertama kita akan mulai dengan larutan garam. Oke, dapat terlihat bahwa saat elektroda dimasukkan ke dalam larutan garam, terlihat bahwa lampu menyala dengan terang. Oke, untuk langkah selanjutnya kita lanjutkan dengan memasukkan elektroda ini ke larutan asam asetat. Tetapi sebelum dimasukkan, kita lap terlebih dahulu elektrodanya agar tidak tercampur dengan larutan yang sebelumnya. Oke, terlihat pada saat dimasukkan lampu menyala dengan redup. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan elektroda ini ke dalam larutan gula. Sama seperti langkah sebelumnya, sebelum kita masukkan, kita bersihkan terlebih dahulu untuk elektrodanya. Oke, setelah dimasukkan dapat terlihat bahwa lampu tidak menyala. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan elektroda ini ke dalam air sabun. Sebelum dimasukkan, sama seperti langkah sebelumnya, kita bersihkan terlebih dahulu untuk elektrodanya. Oke, setelah dimasukkan dapat terlihat bahwa lampu menyala dengan redup.
Oke, langkah terakhir kita masukkan elektroda ini ke dalam air murni. Sama seperti sebelumnya, kita bersihkan terlebih dahulu untuk elektrodanya. Oke, pada saat dimasukkan terlihat bahwa lampu tidak menyala sama sekali. Dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan garam bersifat elektrolit kuat, larutan asam asetat bersifat elektrolit lemah, larutan gula bersifat non-elektrolit, air sabun bersifat elektrolit lemah, dan juga air murni bersifat non-elektrolit. Hal ini dapat dibuktikan dengan nyalanya lampu. Pada larutan elektrolit kuat, lampu menyala dengan terang dan menimbulkan gelembung gas yang cukup banyak. Pada larutan elektrolit lemah, lampu menyala dengan redup dan ada sedikit gelembung. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, lampu tidak menyala sama sekali dan tidak menghasilkan gelembung apapun. Kesimpulan lain yang kami dapatkan adalah elektrolit lemah berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sedangkan untuk elektrolit kuat berasal dari larutan garam, basa kuat, dan asam kuat. Oke, sekian praktikum yang sudah kami lakukan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih.